Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Azlina, SPDI, TGP Angkatan 11 Kota Langsa. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang pertama, sebagai guru sangat penting untuk mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami dan menghayati serta mengelola emosi melalui kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 KSE yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Yang kedua, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan 5 KSE agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi semua murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga nantinya akan terjadi perubahan positif pada diri murid baik secara pengetahuan, sosial, dan sikap. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama, pembelajaran sosial dan emosional lebih menitikberatkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Kemudian, pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat dan menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi semua murid. Kemudian, pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Kemudian, seluruh modul sangat terkait untuk demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan lanjutan. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Pertanyaan kedua berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being. 3 hal yang mendasar dan penting yang saya pelajari adalah, kemudian pertanyaan ketiga berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid dan bagi rekan sejawat. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran berfokus pada pemenuhan nilai-nilai saja. Sehingga mempelajari modul ini ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga anak tersebut akan memiliki kesadaran tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, serta memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi mereka, dan memiliki kesadaran sosial sehingga peduli terhadap orang lain dan memiliki keterampilan berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari. Yang pertama, penerapan 5 kompetensi sosial emosional mulai dari kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh mindfulness dengan menggunakan teknik stop atau teknik lain yang sesuai dan relevan.
Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSI yang berkaitan dengan kelas dan sekolah seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, serta penciptaan iklim kelas dan budaya positif sekolah dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, yang pertama perubahan bagi murid, yaitu memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan ekskul dan kurikuler. Kemudian melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat. Kegiatan ini melibatkan murid secara aktif dan penutupan optimistik. Selanjutnya, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktik guru dan gaya interaksi dengan murid dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Dan perubahan bagi rekan sejawat, yaitu melalui kegiatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan menjadi teladan bagi guru dan tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagi praktik baik, dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Sekian dari saya tentang koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Salam guru penggerak, salam guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan pendidikan Indonesia. Semoga pendidikan Indonesia semakin berjaya dan semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.